Halo sahabat ya, salam hebat luar biasa. Selamat datang di channel Komunitas Sisi Bisa, anak muda Indonesia pasti bisa. Nah teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara berhemat gitu ya, terutama untuk anak kos. Jadi judul kita kali ini yaitu cara berhemat versi anak kos. Setelah yang satu ini. Oke guys, jadi hari ini kita belajar untuk kecerdasan keuangan gitu ya, belajar tentang bagaimana financial education, edukasi finansial lagi. Dan ini kita khusus untuk membahas lebih ke arah para teman-teman di sini yang masih ngekos mungkin. Ya saya pribadi pun sekitar 7-8 tahun yang lalu saya juga pernah jadi anak kos, sehingga saya ingin sharing ke teman-teman semua di sini gimana caranya supaya kita bisa berhemat gitu ya. Dan konotasi hemat ini kan setiap orang berbeda-beda ya, ada yang ngomong 3.000 rupiah itu hemat ya kan, ada yang ngomong kalau 1 bulan bisa spend money 1 juta rupiah itu juga hemat. Jadi setiap orang pasti punya kapasitasnya masing-masing, dan hari ini saya nggak membatasi gitu ya, berapapun pilihan Anda atau mungkin nominalnya itu terserah dari teman-teman semua. Tapi hari ini kita akan membahas lebih ke bagaimana cara supaya kita bisa lebih berhemat ya, supaya bisa lebih mengatur uang dengan baik. Oke, yang pertama teman-teman yaitu catat pengeluaran Anda. Dengan mencatat pengeluaran kita otomatis akan belajar mengerti setiap bulan ini kita mengeluarkan uang untuk apa aja. Ya kan, Anda bisa tulis satu persatu. Misalnya untuk makan, Anda harus tulis ini untuk makan, ya kan, untuk bensin, untuk biaya hidup sehari-hari, ya kan, atau mungkin untuk perkuliahan, untuk sekolah dan lain-lain. Nah, Anda lihat setiap bulan Anda analisa, teman-teman, mana yang paling besar, mana yang paling gede buat Anda pengeluarannya. Nah, ketika Anda tahu, misalnya contoh, saya paling besar pengeluaran saya di tempat makan gitu ya. Saya kalau makan ini boros banget. Berarti Anda tahu, next ke depannya, bulan depan Anda harus berhemat di bagian ini. Anda harus tahu berarti kalau gitu saya harus makannya yang budgetnya segini, uangnya segini, supaya saya ketika 1 bulan saya bisa rekap, ini pengeluarannya saya bisa nggak membengkak. Nah itu penting banget teman-teman. Jadi contohnya ada juga yang merasa, Pak saya ini borosnya ketika saya ngafe, makanannya nggak ada sih, tapi saya ngopinya tuh boros banget. Nah Anda harus bisa evaluasi. Di situ Anda tahu, oh berarti saya ini borosnya di sini. Kalau kita nggak pernah catat teman-teman, otomatis kita kan nggak tahu. Kita jangan-jangan berhematnya di bagian ngafenya, ternyata yang boros itu tempat makan kita, yang boros itu kita makannya teman-teman. Nah ini jadi satu yang berbeda, sehingga kita kalau tahu sekarang yang mana yang jadi letak boros kita akan lebih bisa evaluasi ke depannya. Yang kedua teman-teman, sisihkan di awal, jangan sisakan. Nah perbedaannya ketika Anda mau berhemat, ya kan, contoh Anda mau menabung berapa setiap bulannya, dari awal Anda udah kunci dulu, ya kan, Anda udah tahu berapa yang Anda ingin simpan teman-teman, sehingga ketika Anda tahu yang berapa yang ingin Anda simpan, Anda sisihkan di awal, jangan di akhir-akhir ketika sudah sisanya tinggal 30.000 rupiah, tinggal 20.000 rupiah, atau mungkin jangan-jangan tinggal 5.000 rupiah, Anda baru pikir, ini ditabung ya, sisihkan ya, sekian. Nah itu otomatis kita nggak cerdas secara finansial, dan akhirnya jadi kebiasaan kita ketika ada uang berapa, habisnya berapa. Cerdas finansial dimulai dari Anda mungkin sejak kita bisa saat muda, saat kita masih berkuliah, bahkan masih saat SMA, SMP, itu seperti itu. Sehingga kalau kita dari awal, dari muda kita bisa mengatur keuangan dengan baik, kedepannya kita akan jadi orang yang bisa cerdas secara finansial. Yang ketiga teman-teman, yaitu beli fungsi, bukan gengsi. Nah, ini seringkali anak muda terjebak di sini. Semua teman-temannya beli iPhone, wah kita ikut beli iPhone. Padahal iPhone mereka dibeliin sama orang tuanya. Sedangkan kita contohnya ya, kita harus berusaha sendiri. Ya kan, kita harus punya penghasilan sendiri, atau mungkin kita tabung sendiri. Berbeda sekali, jangan kita samakan dengan yang lain. Jangan kita samakan target atau mungkin kapasitas kita dengan orang lain. Sehingga kalau kita ikut-ikutan karena kita beli karena gengsi, supaya dilihat teman saya, supaya saya bisa terlihat keren, ya kan, atau mungkin beli baju yang bermerek, yang brandnya yang bagus, ya kan. Saya bukan menyalahkan Anda beli baju yang mahal itu salah, bukan. Tapi ketika Anda tahu bahwa fungsi itu lebih penting daripada gengsi, jadi Anda bisa mengerti, memilih mana yang mungkin ini sudah cukup buat saya, ini udah oke buat saya. Sehingga ketika kita bisa menerapkan hal itu teman-teman, sampai nanti kita masa tua pun kita bisa tahu, kita bisa belajar
Ya, bahkan kita bisa mengajarkan ke anak-anak kita kelak. Oke, itu aja teman-teman mungkin share dari saya. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman yang masih ngekos mungkin, atau mungkin yang sudah lulus berkuliah. Siapa tahu ini ilmu ini masih bermanfaat buat Anda. Dan kalau suka video ini jangan lupa share ke teman-teman Anda, berikan komentar positif, jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, dan selalu salam hebat luar biasa.